Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Amalia dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar perilaku dan pendekatannya. Penerapan dasar-dasar perilaku individu menggunakan berbagai teori. Yang pertama ada teori neuroscience. Apa yang dimaksud dengan teori neuroscience? Secara etimologi, neuroscience merupakan ilmu neural atau neuralisin yang mempelajari tentang sistem saraf, terutama mempelajari tentang sistem saraf dengan menggunakan sistem disiplin. Ruang lingkup neuroscience terbagi menjadi dua. Yang pertama, seluler monokuler. Ini menghasilkan berbagai perilaku seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Yang kedua, ada sistem saraf. Di bidang sistem saraf ini mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Selanjutnya ada perilaku neuroscience. Perilaku neuroscience ini mengkaji bagaimana berbagai sistem saraf bekerja sama untuk menghasilkan perilaku tertentu. Kemudian neuroscience sosial, di mana neuroscience sosial ini mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia membentuk hubungan dengan orang lain atau berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua ada psikodinamika. Apa yang dimaksud dengan psikodinamika? Yaitu teori yang berusaha untuk menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian seseorang. Di sini ada unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini, yaitu motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dari aspek-aspek psikologi tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Teori psikodinamika ini juga disebut dengan tradisi klinis yang artinya berangkat dari dua asumsi dasar. Asumsi yang pertama yaitu manusia adalah bagian dari hewan atau dari dunia binatang. Asumsi yang kedua, manusia bagian dari sistem energi. Kunci untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika ini adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku seseorang atau individu, baik itu berupa dorongan yang ia sadari maupun dorongan yang tidak ia sadari. Siapakah penemu dari teori ini? Teori psikodinamika ini ditemukan oleh Sigmund Freud. Dia memberi nama aliran psikologi dan kemudian banyak pakar yang ikut menyertakan untuk memakai paradigma psikoanalisis untuk mengembangkan teori kepribadiannya. Yang ketiga ada teori behavioral. Teori ini adalah salah satu aliran dalam ilmu psikologi. Apa sih yang dimaksud dengan teori behavioral? Teori ini merupakan pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu atau perorangan dalam menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan. Yang keempat ada teori kognitif. Apa yang dimaksud dengan teori kognitif? Yaitu semua aktivitas mental yang mengakibatkan seseorang mengenai suatu peristiwa atau kejadian sehingga seseorang mampu menilai dan mempertimbangkan serta dapat mengetahui penyebab atau latar belakang timbulnya kejadian tersebut. Yang kelima ada teori humanistik. Apa sih yang dimaksud dengan teori humanistik? Teori ini berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Yang terakhir ada teori transpersonal. Apa sih yang dimaksud dengan teori transpersonal? Teori ini merupakan suatu yang melampaui gambaran manusia yang nyatanya atau yang terlihat. Sekian penjelasan dari